Halo, nama saya David dan di video ini aku bakal jelasin tentang jawaban saya di tugas pendahuluan modul 7 tentang STP dan Ether Channel. Jadi saya akan bahas konsep redundancy, STP, uh, port rules, aturan STP, BPDU guard, dan Ether Channel dengan PAGP, LACP, juga contoh skenario konfigurasi LACP. Oke, jadi yang pertama itu redundancy itu apa? Jadi redundancy itu konsep yang menyediakan sebuah jalur cadangan gitu. Jadi di jaringan ada lebih dari satu link antar switch supaya kalau satu link putus, traffic bisa lewat jalur lain. Jadi ini ngebuat jaringan lebih tahan banting, jadi nggak ada single point of failure. Tapi sisi negatifnya kalau ada jalur ganda bisa bikin loop layer 2. Nah, di sini STP berperan untuk mencegah loop. Oke. Jadi yang kedua itu apa yang dimaksud dengan spanning tree protocol dan jenis-jenis port rules dalam STP. Jadi spanning tree protocol itu protokol layer 2 yang membentuk topologi bebas loop. Caranya dengan memilih satu root bridge, lalu menentukan port mana yang boleh lewat dan mana yang standby. Jadi ada beberapa port rules. Yang pertama ada root port, jadi di setiap switch non-root, yaitu port dengan biaya paling kecil menuju root. Terus yang kedua ada designated port, di mana di setiap segmen port yang bertugas meneruskan traffic ke segmen itu. Terus ada port-port lain yang tidak terpilih bakal jadi non-designated dan berada di state blocking. Terus ada beberapa yang lain seperti alternate port, backup port. Iya. Terus yang nomor 3 itu ada tentang STP rules. Jadi STP rules itu switch kayak seperti switch yang saling bertukar BPDU. Jadi yang punya bridge ID paling kecil jadi root bridge-nya. Jadi di setiap switch non-root hanya ada satu root port, yaitu yang total path cost ke root yang paling kecil. Jadi untuk setiap segmen hanya boleh ada satu designated port. Kalau ada misalnya kayak tie gitu, penentuannya pakai urutan pembanding seperti bridge ID gitu. Jadi yang lebih rendah port priority, lalu port ID. Jadi dengan aturan ini hanya ada satu lintasan logis yang aktif sehingga loopnya dicegah. Oke. Selanjutnya ada fungsi BPDU guard. Jadi BPDU guard itu sabuk pengaman untuk akses port yang kita aktifkan bersama port face. Jadi kalau ada BPDU masuk ke port akses, switch akan dianggap ada perangkat yang bisa ganggu STP. Jadi port itu langsung di disable, langsung di disable. Jadi tujuannya untuk menghindari loop karena salah colok atau karena ada switch yang liar yang tiba-tiba ikut di topologi STP-nya. Oke. Selanjutnya untuk nomor 5, jadi apa itu Ether Channel dan contoh skenario di mana Ether Channel tidak disarankan dan kapan yang diimplementasikan. Jadi untuk Ether Channel sendiri itu sebuah teknik yang menggabungkan beberapa link fisik menjadi satu link logis. Jadi manfaatnya ada dua, bandwidth, gabungan, dan redundancy. Jadi dari sudut pandang STP itu satu port channel dianggap satu antarmuka.
atau satu interface itu. Jadi tidak ada link paralel yang bisa diblokir. Jadi trafficnya dibagi per aliran pakai hashing, misalnya berdasarkan MAC atau IP. Jadi kapan Ether channel itu tidak disarankan. Jadi kalau konfigurasi portnya tidak identik, contohnya speed atau duplex beda, mode akses trunk tidak sama, dan allowed VLAN tidak sinkron. Juga dihindari gunakan jika membundle kedua switch terpisah yang tidak pakai teknologi multi chassis. Terus kapan penting digunakan? Jadi untuk uplink antar switch server ke switch dengan kebutuhan bandwidth besar dan ketersediaan yang tinggi. Jadi dengan Ether channel kita dapat kapasitas yang agregat dan failover tanpa menunggu STP memblokir salah satu link. Oke, pertanyaan selanjutnya, jadi apa yang dimaksud dengan PGP dan LACP dan mode-mode yang digunakan? Oke, jadi yang pertama PGP. PGP ini sebuah kayak proprietary di Cisco yang ada mode desirable dan auto. Jadi desirable ini aktif mengirim PGP, PDU PGP itu, atau hanya merespons. Jadi kombinasi yang jadi channel adalah desirable dengan desirable atau desirable dengan auto. Jadi auto dengan auto tidak jadi. Terus selanjutnya LACP. LACP ini sebuah standar IEEE 802.3AD atau 802.1AX. Modenya ada aktif dan pasif. Yang aktif ngirim LAC PDU, pasif menunggu. Kombinasi yang jadi adalah aktif dengan aktif atau aktif dengan pasif. Jadi pasif dengan pasif nggak bisa terjadi. Jadi LACP itu mempunyai konsep sistem ID dan port key yang bisa pakai timer fast untuk deteksi link down lebih cepat. Jadi LACP dipilih kalau ingin kompatibel lintas vendor. Terus PGP bisa dipakainya kalau seluruh perangkat Cisco butuh fitur spesifiknya. Oke, sekarang untuk nomor 7, dimana kita buat scenario untuk konfigurasi Ether channel menggunakan LACP pada 2 switch yang ada beberapa jalur. Jadi di sini senarionya ada 2 switch S1 dan S2 yang terhubung dengan ini 2. Jadi 2 link fisik gigabit Ethernet 01 sampai 02. Jadi tujuannya itu untuk membentuk satu port channel terang yang menggunakan LACP agar kapasitas dan ketersediaan meningkat, dan juga mempertahankan segmentasi VLAN. Jadi langkah konfigurasinya seperti ini. Jadi untuk kasus ini saya sudah membuat 2 switch yang mempunyai VLAN 10, 20, dan 30 untuk user, servers, dan voice. Jadi untuk langkahnya, pertama kita masuk ke interface gigabit Ethernet. Lalu kita masuk switch port untuk trunking. Nice. Lalu kita trunk allowed VLAN yang VLAN 10, 20, dan 30. Lalu kita membuat channel group 1 dengan mode aktif.
Lalu selanjutnya kita exit dulu dan kita masuk ke interface port channel 1. Lalu kita ke mode terang dan kita terang VLAN 10, 20, 30. Selanjutnya kita lakuin yang mirip untuk switch 2. Jadi di switch 2 sudah di setting juga untuk VLAN dan hostname-nya. Lalu kita masuk interface dan mode terang. Lalu kita allow ketiga VLAN tadi sama, dan di sini kita menggunakan channel group yang mode pasif karena pasangannya tadi aktif sama pasif ya. Yang switch 1 aktif, sekarang yang ini mode pasif. Lalu kita masuk ke interface port channel 1. Kita switch, kita masuk switch port mode terang dan allowed terang allowed VLAN 10, 20, 30. Oke, sekarang kita bakal lihat Ether channelnya. Di sini sudah ada grup 1 dengan LACP di port 01 dan 02 untuk switch 2. Dan di switch 1 juga sama, grup 1 dengan protokol LACP. Di sini coba untuk show LACP. Oh, ini komennya gak ada. Nah, yang ini apakah ada? Oke. Oke, di sini port channel 1 itu up dan connected. Dan untuk di switch 2 oke, juga sama, jadi port channel 1 is up. Oke, itu saja untuk TP modul 7. Terima kasih.